Rencana mereka terbongkar duluan. Hip hip hura-hura, dasar pencoleng. Polemik tentang pembahasan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila sudah terlanjur bergulir. Berbagai alibi tentang bergulirnya RUU HIP ini di masyarakat luas dilancarkan sebagai pembela hukum dan pembelaan dengan mengatasnamakan menyerap aspirasi rakyat. Pada Selasa siang 16 Juni 2020, saya sempat membaca artikel berjudul "Jokowi harus sangat berhati-hati terhadap RUU HIP karena ada potensi pemakzulan". RUU HIP ini yang lebih besar akan digunakan sebagai senjata oleh para penunggang untuk meminta pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Dan dalam artikel ini saya juga sempat menyinggung agar Menko Polhukam Mahfud MD agar segera disetujui dengan angkat bicara untuk menjelaskan dengan tegas dan dengan jelas posisi pemerintah dalam polemik RUU HIP tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD, saya tahu adalah yang pintar, cerdas, dan salah satu cendekiawan muslim yang kita senang sekarang ini. Saya harap dia siap mengangkat pembicaraan tentang RUU HIP ini untuk menjelaskan dengan jelas dan meminta pertanggungjawaban tentang RUU HIP tersebut, agar dan tudingan yang diarahkan terus-menerus ke Presiden Jokowi tensinya tidak semakin pembohong. Ayolah segera bicara Pak Mahfud, jangan hanya diam saja, karena bola api ini bisa semakin membesar jika tidak segera dipadamkan. Saya kemudian sangat bersyukur pada hari Selasa sore kurang lebih Menko Polhukam Mahfud MD tampil di depan media dengan menjelaskan bahwa pemerintah meminta DPR untuk meminta pembahasan RUU HIP tersebut. Secara hukum sudah benar apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Pemerintah meminta DPR untuk membahas RUU HIP. Pemerintah bukan pemprakasar RUU ini, sehingga meminta pemerintah menjadi tunda. Yang bisa meminta pembahasan pastinya adalah pemprakasa RUU tersebut, yaitu DPR. Dan kemudian yang paling penting untuk diketahui oleh kita semua adalah Presiden tidak mengeluarkan surpres atau surat Presiden untuk menanggapi setujuinya terkait pembahasan RUU HIP tersebut, sehingga dapat disetujui Presiden tidak menyetujui dengan RUU HIP tersebut. Sekarang bola panas sudah kembali menggelinding ke DPR. Bola panas yang sebelumnya menggelinding ke arah Presiden sekarang dengan cantik sudah menggelinding ke arah DPR. Kita tunggu apa langkah DPR selanjutnya terkait tanggapan pemerintah tentang minta pembahasan RUU HIP ini. Apakah DPR menyetujui dengan persetujuan untuk menyetujui pembahasan RUU HIP tersebut, atau malah DPR yang membuat manuver politik lain? Setelah posisi pemerintah sudah jelas terkait RUU HIP tersebut, maka narasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi sudah tidak akan bisa digunakan lagi oleh para penunggang hitam yang sengaja menunggangi isu RUU HIP tersebut. Pada tulisan saya yang berjudul "Jokowi harus sangat berhati-hati terhadap RUU HIP karena ada potensi pemakzulan", ini banyak sekali komentar miring yang mengatakan ini adalah penulis yang halu dan paranoid. Mereka mengatakan itu tidak mungkin Presiden Jokowi akan dimakzulkan karena Presiden meminta penggagas RUU HIP tersebut, dan mereka juga mengatakan tidak mungkin DPR memakzulkan karena DPR dan inisiator RUU tersebut. Tapi para pembaca lupa, isu-isu yang terkait langsung dengan masalah agama dan ideologi adalah isu yang sangat-sangat sensitif. Buktinya adalah tentang isu PKI dan isu tentang penistaan agama. Kedua isu itu adalah masalah tensi yang logis, gesekan, dan sifat destruktivitasnya yang sangat tinggi dan besar sekali. Jika tidak segera diantisipasi, maka efek rusak akan pembohong, dan efek yang terjadi adalah efek bola salju. Sekarang Anda para pembicara yang baik, saya harap bisa lebih memahami apa yang saya tuliskan. Kadang-kadang maksud lain yang ingin saya sampaikan. Dalam artikel yang saya tuliskan tempo hari ini intinya hanya satu, yaitu saya ingin pemerintah segera menjelaskan dan jelaskan posisinya terkait polemik RUU HIP tersebut, agar narasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang dilakukan oleh para penunggang hitam dengan cara menunggangi isu RUU HIP dapat segera diredam dan diatasi. Dan buktinya adalah hari ini
Narasi pemakzulan ini sudah menjadi nol besar, tidak ada nilainya, dan tidak berarti. Hanya dengan satu counter saja dari pemerintah sudah bisa membuat narasi berbahaya ini akan lenyap dengan sendirinya. Sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai senjata oleh para penunggang gelap tersebut. Karena RUU HIP yang digunakan oleh para penunggang hitam itu sebagai legitimasi dari narasi pemakzulan tersebut sudah dikirim kembali ke asalnya. Sudah tidak ada lagi ada di presiden. Bola panas sudah tidak lagi di kaki pemerintah. Para penunggang hitam itu akan lagi punya dasar untuk melanjutkan narasinya dengan jaminan akan memakzulkan presiden. Biar kapok, rencana mereka terbongkar duluan sebelum bisa dikembangkan. Sekian, jayalah Indonesiaku merdeka.